tinggi. Tunggu-tunggu guru-guru kami, jamaah sekalian yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beribadah ini secara periodik, secara berjangka. Sesuatu yang kita rasakan sangat indah ketika ibadah salat kita lakukan berjangka. Setiap sehari semalam berputar selama 5 kali. Kenapa mesti 5 kali padahal banyak? 5 kali itu banyak. Karena sekali kita lakukan pun tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak. Ibadah yang disuruh banyak karena tidak menghabiskan waktu banyak. Salat diperkirakan sekitaran 10 menit satu prosesi salat. Maka tidak banyak habis waktu. Jadi sepatutnya kita berulang sampai 5 kali. Kemudian untuk ibadah puasa berputar secara periodik itu setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Kalau tadi sehari 5 kali. Ini malah setahun sekali karena waktu yang kita lakukan lumayan banyak. Ibadah yang tidak diperintahkan banyak karena menghabiskan waktu yang banyak. Kalau salat ibadah yang tidak menghabiskan waktu banyak maka diperintahkan. Karena saat kita melakukan pengisian pulsa ibadah itu lama. Trip, casnya trip hard. Si bulan tak culok cok draw buat ibadah. Selama Ramadan kita sedang culok cok dengan ibadah. Baik ke buka coi lah yang si bulan penuh lu nak ibadah. Lu nak culok cok ibadah. Lu itamang pulsa ibadah. Itamang. Jadi buat tak pakai trip habis. Ditun ke dia. Nyok habis pulsa dia. Yang pada roteknya pulsa ibadah awal habis. Kata cas long. Maka karena lama diisi, lama bertahan. Sehingga diulang pada waktu yang relatif lama. Kalau ibadah haji, malah setahun tidak diulang lagi secara wajib. Seumur hidup hanya sekali. Nyan lelong pulsa anda pasal. Sampai kita harus ke Makkah, harus ke Masjidil Haram, harus berkumpul di Arafah. Berarti itu mesti bertahan. Untuk seumur hidup sekali, maka tidak diperintahkan mengulangi lagi. Maka ibadah ini adalah keseimbangan yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita lakukan ibadah itu banyak, maka tidak diperintah banyak-banyak. Ibadah haji ibadah yang paling banyak, maka tidak usah banyak-banyak, seumur hidup sekali. Ibadah puasa adalah ibadah yang agak banyak. Maka tidak boleh sebulan sekali diulang-ulang. Tapi setahun sekali. Semua itu adalah keseimbangan. Ibu-ibu sering jak kudai belanja. Tegu belo sayur taboh ikat. Yang tinggal kerja jak long kabeh. Tapi minggu belo le kepatho yang kolkas. Di minggu itu. Di minggu baru jak long. Jadi ibadah. Banyak kita belanja. Banyak bertahan. Jadi Ramadan adalah bulan kita melakukan shopping ibadah. Jak bak mall ibadah. Yang Ramadannya mall ibadah. Jak bak mall ibadah. Tak belo tilawah. Tak belo iktikaf. Tak belo tarawih. Semua kita shopping dan kita borong ibadah-ibadah itu selagi mumpung Allah sediakan dengan berbagai door prize. Dengan berbagai hadiah-hadiah berlipat ganda. Dalam sistem penjualan, marketing. Untuk menarik peminat. Kadang-kadang disediakan bonus-bonus. Seperti kita membeli sunset, kafe, kopi. Di situ ditulis, beli 1 dapat 2. Beli 2 dapat 3. 2 sunset, tablo, ikira heboh sunset. Di penghujung-penghujung tahun, banyak marketing-marketing besar dalam jumlah makro. Itu memberikan bonus yang paling banyak kepada pengunjung, kepada pelanggan, kepada pembeli.
Sampai-sampai di deretan baju-baju yang dijual itu ditulis. Ada yang ditulis diskon 50%. Walaupun awai peik gede. Peik je harga. Diskon 50%. Kan kamu nari urang. Ulang-urang agak bangai bacu. Hai, diskonnya padu 50%. Padu mium 50 ribu. Hai, si dum yum draw. Cuma peik awai le. Sistem perjualan, marketing. Tapi menarik bagi orang lain. Dan di situ kita temukan beli 2 dapat 3. Tablo baju kaos dapat 3. Sehingga kalau kita beli 1, kalau 2 kita bayar, ditanya kasir enggak ambil 2. Menarik pembeli. Ramadan bukan beli 1 dapat 2. Ramadan bukan beli 2 dapat 3. Tapi Ramadan beli 1 dapat tak terhingga. Beli 2 apalagi, beli 3 dapat lagi. Jadi Ramadan bukan 3 in 1. Tapi Ramadan tak terbatas, uncountable in 1. Hanya terbatas dalam satu ibadah. Kalau di luar Ramadan membaca Al-Quran 1 huruf dikali 10, maka dalam Ramadan 1 dikali tak terhingga, tak terhitung. Berarti Ramadan adalah big mall, super mall. Ramadan adalah tempat kita berbelanja ibadah. Di mana bukan beli 2 dapat 3, tapi beli 1 pun dapat tak terhingga. Luar biasa. Inilah gap year pahala. Inilah masa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan-kemurahan pahala. Tapi dalam Ramadan kadang-kadang orientasi kita bukan ingin mendapatkan pahala yang begitu murah. Malah justru ingin mendapatkan barang murah. Sehingga dalam Ramadan banyak menggelar pasar murah. Sementara Allah menyediakan ibadah murah. Artinya sedikit kita kerjakan banyak benefit. Banyak kompensasi yang kita dapatkan. Sedikit ibadah, banyak pahala yang kita dapatkan. Seolah-olah Ramadan adalah bulan gap year pahala murah. Bukan barang murah, bukan sembako murah, tapi ibadahnya yang murah. Maksud murah adalah sedikit kita lakukan, banyak dapat keuntungan. Semoga Ramadan yang akan kita sambut dengan marhaban ya Ramadan, kita bisa memanfaatkan Ramadan secara premium, secara optimal, secara maksimal, dan Ramadan secara berkualitatif. Hamba Allah yang berbahagia, dalam Ramadan terdapat semua bumbu-bumbu, bukan bumbu kanji, bukan bumbu masakan, tapi bumbu-bumbu ibadah. Dagun kanji bela bumbu mangat. Ada bawang gorengnya, ada udangnya, ada un murungnya, daun kelor dan sebagainya. Semakin banyak bumbu, semakin banyak cita rasa kanji. Kuah dalica, banyak bumbu enak. Kuah bulangong, banyak bumbu enak. Semakin bagus racikan bumbu, semakin sedap rasa makanan yang dimasak. Maka Ramadan supaya baik tabu bela bumbu. Gue mumtuk na pantun. Jadi Ramadan supaya indah dan menyum nyo bela bumbu. Kenapa Ramadan enak sekali kita beramal banyak-banyak bumbu. Dumpu bumbu kagubuhunan. Ubuh yang na tabuh puasa dik kata taguun. Puasa dik kata taguun yan. Kita selipkan banyak bumbu-bumbunya. Tabuh tarawih kenan, kamuri bumbu, tabuh tilawah bacut, tamah menyum lom, tabuh iktikaf bacut, tabuh sedekah bacut kenan, tabuh jamaah, tabuh pengajian. Bena bumbu ibadah, masukkan dan satukan dalam satu racikan, maka menghasilkan Ramadan premium yang kita maksudkan tadi. Ramadan mesti banyak aksesoris supaya Ramadan itu indah. Jadi guna aksesoris. Aksesoris adalah ibadah-ibadah sunat.
Selain daripada wajib, semuanya aksesoris. Jadi tidak hambar, tidak tabur begitu saja ketika tidak ada aksesoris. Rumah kita indah justru bukan karena dinding, tapi ada hiasan dinding. Maka hiasan dinding adalah aksesoris. Pada badan kita, pada penampilan kita, pada raut tubuh kita, apalagi ibu-ibu, indah bukan karena hanya pakaian, tapi banyaknya aksesoris. Kita orang lelaki nancin matina, dadum kantina 5 ne boh je mengat indah je. Yang penting aksesoris. Maka Ramadan jangan biarkan tanpa aksesoris. Sampai anak terpunah Ramadan, puput nak belum puasa. Hai belum puasa yang lain baik tak kiranya. Pokoknya belum puasa. Anak aksesoris. Anak aksesoris. Yang berarti lagi rumah sapu anak. Bintih polos, bersih bintih stadion. Jadi benar pakai ini, ada aksesoris, ada jam, ada puma, ada macam-macam. Di rumah kita penuh dengan aksesoris. Jendela pakai gorden, dinding pakai jam dinding, hiasan dinding, foto-foto tempel di dinding. Kenapa ditempel di sana? Supaya rumah kita tangible. Artinya berpenampilan menarik karena diselipkan dengan aksesoris-aksesoris. Maka mari kita mengamalkan bulan suci Ramadan. Pertama, penuh dengan racikan bumbu ibadah. Yang kedua, kita selipkan aksesoris-aksesoris. Sehingga melahirkan warna yang sangat menarik, warna yang sangat masif. Terlihat bulan Ramadan adalah bulan peningkatan amal, meningkatkan interaksi hubungan kita hablum minallah, dan juga memperlebar interaksi sesama manusia hablum minannas. Dan di situ menyatulah dua ibadah, yaitu ibadah lahir dan ibadah batin sekalian dilakukan di dalam waktu yang sama. Di siang hari kita memperbanyak ibadah batin, puasa. Di malam hari memperbanyak ibadah lahir, tarawih. Karena manusia punya dua kesalahan. Kesalahan lahir, kesalahan batin. Maka untuk mengimbangi kesalahan sebagai alat penghapus dari dua kesalahan itu, ibadah lahir mengoptimalkan pembersihan dosa untuk menghapuskan dosa-dosa batin. Pada akhirnya di ujung Ramadan kita senantiasa merasakan kemaafan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersih jiwa dan raga. Jiwa adalah batin, raga adalah zahir. Sehingga kemaafan sesama manusia pun selalu berimbang. Mohon maaf zahir batin. Dan tidak ditemukan kalimat mohon maaf zahir saja. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan beberapa hari lagi. Dan kapan kita Ramadan? Apakah hari Senin sebagaimana sudah diumumkan oleh versi Muhammadiyah ataukah hari Selasa? Maka kita menunggu ketentuan pengumuman dari pemerintah. Dan bagi yang melakukan hari Senin, dihormati dan kita hormati. Dan bagi yang menunggu pengumuman pemerintah, itulah secara formalitas di dalam kehidupan kita di negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.